Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Indah. Saya dari kelas TDIB. Pada mata kuliah Administrasi Pendidikan ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang pengertian tenaga kependidikan dan inventarisasi. Baiklah, pertama sekali saya akan membahas tentang pengertian tenaga kependidikan dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Pengertian dari tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidik. Yang termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidik seperti kepala kantor dinas pendidik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Secara umum, tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Yang kedua, tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Ketiga, tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Keempat, tenaga pengelola suatu pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pemimpin suatu pendidikan luar sekolah. Kelima, tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administrasi kependidikan. Secara lebih luas, tenaga kependidikan termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu yang pertama, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola suatu pendidikan, pengawas, penelitian, pengembangan di bidang pendidik, pustakawan laboratorium, teknisi sumber belajar, dan penguji. Dan yang kedua, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan peneliti. Yang ketiga, pengelola suatu pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan suatu pendidikan di luar sekolah. Tenaga kependidikan juga mencakup pimpinan suatu pendidik, pemilik suatu pendidik non-formal, pengawas suatu pendidikan formal, tenaga pustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan, pendidikan, tenaga administrasi, psikologi, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga atau sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada suatu pendidikan. Proses kependidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tujuan atau tanggung jawab, yaitu yang pertama, pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola suatu pendidikan pada pendidikan formal atau non-formal. Yang kedua, peneliti petugas bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada suatu pendidikan non-formal. Ketiga, pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada suatu pendidikan anak usia dini, jalur formal, suatu pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Keempat, tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada suatu pendidikan. Kelima, tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium suatu pendidikan. Keenam, teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada suatu pendidikan. Yang ketujuh, tenaga lapangan pendidikan yang mana bertugas
dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non-formal. Kedelapan, tenaga administrasi yang mana bertugas sebagai penyelenggaraan pelayanan administrasi pada suatu pendidikan. Kesembilan, psikologi bertugas atau bertanggung jawab atas memberikan pelayanan atau bantuan psikologi pedagogis pada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan usia dini. Ke-10, pekerja sosial yang mana bertugas sebagai memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis pada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus di pendidikan usia dini. Ke-11 yaitu terapis yang mana bertugas untuk memberikan layanan bantuan fisiologis dan kinesiologis pada peserta didik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Ke-12, tenaga lapangan Diknas atau biasanya disingkat dengan TLD, yaitu tenaga pendidikan non-formal atau ditingkat dengan PNF yang berlatar belakang pendidikan sarjana berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi tugas membantu pemilik dan berkedudukan di kecamatan. 13, fasilitator desa binaan intensif atau tenaga kontrak kependidikan sarjana yang bertugas di pedesaan yang bertugas memberikan layanan PNF yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa. Ke-14 yaitu teknis teknologi informasi, yaitu tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang teknologi dan informasi yang diberikan tugas dan kewenangan mengelola teknologi dan informasi pada suatu lembaga pelayanan satuan. Ke-15, pekerja sosial kependidikan yang mana bertugas memberikan layanan bantuan sosiologis atau pedagogis kepada peserta didik dan juga pendidik pada pendidikan khusus dan PAUD. Ke-16, tenaga kebersihan sekolah yang mana bertugas untuk memberikan layanan kebersihan di lingkungan sekolah. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang inventarisasi personalia. Inventarisasi personalia ini adalah pencatatan atau pendaftaran jumlah maupun identitas personil yang ada. Sedangkan inventarisasi ketenagaan adalah suatu usaha pokok dalam bidang personalia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh untuk komposisi personalia dalam waktu tertentu dengan jalan mengadakan pencatatan potensi personalia secara teratur dan secara tertentu.